Selamat bertemu kembali. Pada hari ini kita akan membahas tentang artikel pemahaman dasar penelitian kualitatif yang disusun oleh Monica dengan NIM 2242414047. Mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen mata kuliah Profesor Helmut Yibunu, MPD. Program Pasca Sarjana Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya tahun 2023. Adapun pendahuluan, sebagian besar dari kita menyadari bahwa kemajuan yang telah dibuat dalam masyarakat sebagian besar merupakan hasil penelitian. Penelitian umumnya terlalu berorientasi pada eksperimen seperti yang dilakukan dalam ilmu-ilmu sosial, kesehatan, dan teknologi. Rancangan penelitian sepadan pengertiannya dengan desain penelitian. Menurut Herlinger, rancangan penelitian merupakan rencana struktur dan strategi penelitian diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian dan mengendalikan varians. Rancangan penelitian itu dapat berupa skema menyeluruh atau dalam bentuk rencana program penelitian. Rancangan penelitian disusun dengan mempertimbangkan pada jenis masalah yang dikaji dalam penelitian, pengalaman pribadi peneliti, dan target atau sasaran dari pembacanya. Di dalam rancangan penelitian terdapat rencana dan prosedur atau strategi dari pembacanya. Penelitian meliputi asumsi-asumsi filosofis yang mendasari penelitian hingga metode dalam pengumpulan dan analisis serta interpretasi data. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora untuk memahami fenomena manusia, masyarakat, dan budaya secara mendalam. Penelitian ini berfokus pada pemahaman konteks, makna, dan pengalaman individu atau kelompok dalam suatu situasi tertentu. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif dan eksploratif. Tujuan utamanya adalah untuk memahami fenomena sosial dengan mendalam, bukan untuk mengukur atau menguji hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif cenderung bersifat holistik, artinya menggali seluruh aspek yang relevan dari fenomena yang diteliti. Adapun pembahasan yang akan kita bahas di dalam artikel ini, berbagai macam definisi penelitian menurut para ahli diantaranya sebagai berikut. Menurut Badan Directorate of Distance Education 2012, penelitian merupakan kegiatan akademik yang melibatkan identifikasi masalah penelitian, merumuskan hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis, serta mencapai kesimpulan tertentu berupa solusi dan teori umum. Pendapat Kumar bahwa penelitian dilakukan dalam sebagian besar profesi. Lebih dari satu keterampilan penelitian adalah cara berpikir, memeriksa secara kritis berbagai aspek pekerjaan profesional sehari-hari. Pengertian dan merumuskan masalah, merumuskan prinsip-prinsip paduan yang mengatur prosedur tertentu, dan mengembangkan dan menguji yang baru, teori yang berkontribusi pada kemajuan praktik dan profesi. Kotari 2004 berpandangan tentang penelitian merupakan kontribusi orisinal untuk mendapatkan pengetahuan yang ada, memperoleh kebenaran dengan bantuan studi, pengamatan, perbandingan, dan percobaan. Singkatnya, pencarian pengetahuan melalui metode yang objektif dan sistematis serta menemukan solusi untuk suatu masalah adalah penelitian. Selanjutnya, William 2011 melihat penelitian adalah tentang memperoleh pengetahuan dan mengembangkan pemahaman, mengumpulkan fakta dan menafsirkannya untuk membangun gambaran dunia. Seng 2006 menganggap bahwa penelitian hanyalah proses sampai menemukan sebuah solusi yang dapat diandalkan untuk
suatu masalah melalui pengumpulan analisis dan interpretasi data yang terencana dan sistematis. Penelitian yang terpenting, proses untuk memajukan pengetahuan, untuk mempromosikan dan memungkinkan manusia untuk berhubungan lebih efektif dengan lingkungan, untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan konfliknya. Meskipun itu bukan satu-satunya cara, tetapi penelitian adalah satu cara yang lebih efektif untuk memecahkan masalah ilmiah. Penelitian berarti pencarian teknis dan terorganisir untuk menemukan informasi yang relevan tentang topik tertentu. Penelitian adalah kegiatan akademis, dan karena itu istilah tersebut harus digunakan dalam pengertian teknis dan ilmiah. Menurut Clifford Woody, penelitian terdiri dari masalah, merumuskan hipotesis atau solusi yang disarankan, mengumpulkan, mengatur dan mengevaluasi data, melakukan pemotongan, dan mencapai kesimpulan, dan akhirnya dengan hati-hati menguji kesimpulannya untuk menentukan apakah mereka cocok dengan merumuskan hipotesis. Di dalam Encyclopedia of Social Science, Schlesinger dan Stephenson mendefinisikan penelitian sebagai manipulasi hal, konsep atau simbol untuk tujuan generalisasi ke memperluas, mengoreksi, atau memverifikasi pengetahuan. Apakah pengetahuan itu membantu dalam konstruksi teori atau dalam praktik seni? Sejarah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki sejarah yang sangat panjang dan khas dalam disiplin ilmu sosial dan humaniora. Dalam disiplin ilmu sosiologi, Chicago pada tahun 1920 dan tahun 1930-an meneguhkan pentingnya penelitian kualitatif untuk mengkaji kehidupan manusia. Sementara itu di bidang antropologi dalam kurun waktu yang sama, kajian-kajian dari perintis penelitian seperti Bose, Smith, Benedict, Bateson, Evans, Pritchard, Radcliffe Brown, dan Malinowski memetakan garis-garis besar metode tugas lapangan, fieldwork method, yang konteks penelitiannya mengkaji adat dan kebiasaan masyarakat serta kebudayaan. Metodologi penelitian kualitatif yang beragam dapat dipandang sebagai bricolage atau solusi dan penelitian bricolur, manusia serba bisa, mandiri, dan profesional. Dalam Nelson Tracher dan Grossbeck tahun 1992. Bricolur mahir dalam melaksanakan sejumlah pekerjaan besar mulai dari wawancara mendalam, observasi, penafsiran dokumen pribadi dan historis, refleksi serta introspeksi diri yang mendalam. Bricolur banyak membaca dan berwawasan luas mengenai berbagai paradigma interpretif atau feminisme, konstruktivisme, marxisme, yang kajian-kajian dapat memecahkan persoalan apa saja, kebudayaan difungsikan untuk memecahkan persoalan apa saja. Memahami penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bukanlah penelitian yang datanya kualitatif atau kalimat bukan angka. Tetapi penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pengamatan partisipatif dan wawancara mendalam. Meskipun data penelitian yang dimiliki berupa uraian kalimat, akan tetapi prosesnya tidak dilakukan secara pengamatan partisipatif, maka penelitian itu bukan penelitian kualitatif. Untuk mengadakan pengkajian selanjutnya, terdapat istilah penelitian kualitatif. Perlu kiranya dikemukakan beberapa definisi. Pertama, Bogdan dan Taylor tahun 1975 mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilaku
yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik atau utuh. Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. Sejalan dengan definisi tersebut, Crick and Miller tahun 1986 mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam wawasannya maupun mampu dalam peristilahannya. Selanjutnya, pengkajian definisi inquiry alamiah telah diadakan terlebih dahulu oleh Willem and Rawls 1969. Kemudian hasil mereka diulas oleh Guba dan akhirnya disimpulkan atas dasar ulasan tersebut beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, inquiry naturalistik selalu adalah suatu taraf. Yang kedua, taraf sejauh mana tingkatan pengkajian adalah naturalistik merupakan fungsi sesuatu yang dilakukan oleh peneliti. Yang ketiga, yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan stimulus variabel bebas atau kondisi antisiden yang merupakan dimensi penting sekali. Yang keempat, dimensi penting lainnya ialah apa yang dilakukan oleh peneliti dalam membatasi rentangan respons dari keluaran subjek. Yang kelima, inquiry naturalistik tidak mewajibkan peneliti agar lebih dahulu membentuk konsepsi atau teori-teori tertentu mengenal lapangan perhatiannya. Sebaliknya, ia dapat mendekati lapangan perhatiannya dengan pikiran yang murni dan memperkenalkan interpretasi muncul dari dan dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa nyata dan bukan sebaliknya. Walaupun demikian, suatu pendekatan secara konseptual kosong tidaklah tepat dan naif dalam. Dan yang keenam, istilah naturalistik merupakan istilah yang memodifikasi penelitian atau metode tetapi tidak memodifikasi gejala-gejala. Selain definisi-definisi tersebut, di bawah ini dikemukakan beberapa definisi lainnya sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran yang luas dan mendalam. David William tahun 1995 menuliskan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu daftar alamiah yang dilakukan oleh seorang peneliti yang secara alamiah. Jelas definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, kode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah. Penulis buku penelitian kualitatif lainnya, Denzin dan Lincoln tahun 1987 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, para penulis masih mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah sebagai macam metode penelitian. Dan penelitian kualitatif, metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Manfaat penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimanfaatkan untuk keperluan memahami perilaku dan penelitian motivasional, memahami isu-isu rumit, sesuatu proses, memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang, untuk memahami isu-isu sensitif, untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif, digunakan untuk lebih dapat memahami setiap fenomena yang sampai sekarang masih banyak belum diketahui. Kemudian
digunakan untuk menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui. Konsep dasar penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan, proses penelitian, dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Penelitian kualitatif disebut juga interpretatif research, naturalistic research, phenomenological research. Nah, pendekatan atau kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu dalam konteks tertentu, serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif juga mementingkan proses daripada hasil akhir. Oleh karena itu, urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah mengembangkan pengertian konsep-konsep yang pada akhirnya menjadi teori. Tahap ini dikenal sebagai grounded theory research. Sampel yang digunakan ditekankan pada kualitasnya bukan pada jumlahnya. Sampel juga dipandang sebagai sampel teoritis dan tidak representatif. Dalam penelitian kualitatif digunakan teknik observasi terlibat langsung atau riset partisipatori seperti yang dilakukan oleh para peneliti bidang antropologi dan etnologi, sehingga peneliti terlibat langsung atau berbaur dengan yang diteliti. Peneliti tidak mengambil jarak dengan objek yang diteliti sehingga terbangun rasa saling percaya, dan praktiknya peneliti akan melakukan review terhadap berbagai dokumen atau foto-foto. Interview yang digunakan adalah interview terbuka, terstruktur atau tidak terstruktur, dan tertutup, terstruktur atau tidak terstruktur. Ciri-ciri penelitian kualitatif. Metode kualitatif berusaha mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Miles and Huberman 1994, Bogdan dan Bigland 1982 mengajukan 5 ciri-ciri penelitian kualitatif, sedangkan Lincoln dan Guba 1985 mengupas 10 ciri-ciri penelitian kualitatif. Nah, yang pertama, latar alamiah. Penelitian kualitatif melakukan penelitian latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan, entity. Hal ini dilakukan menurut Lincoln and Guba 1985 karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Uraian tersebut membawa peneliti untuk memasuki dan melibatkan sebagian waktunya apakah di sekolah, keluarga, tetangga, dan lokasi lainnya untuk meneliti masalah pendidikan atau sosiologi. Peneliti mengadakan penelitian terhadap mahasiswa kedokteran, misalnya sebagai subjek penelitiannya ke dalam ruang kuliah, lab, rumah sakit, dan tempat-tempat yang biasanya digunakan oleh mereka untuk berkumpul seperti kafeteria, asrama, tempat-tempat pertemuan, dan sebagainya. Contoh lain, satu penelitian yang dilakukan oleh Okbu dalam Bogdan and Bigland tahun 1982 diselesaikan dalam 21 bulan dengan jalan mengadakan pengamatan atau wawancara terhadap guru, siswa, kepala sekolah, keluarga, dan anggota dewan sekolah atau school board. Beberapa ahli menyatakan dari penelitian kualitatif yang membedakan dengan penelitian lainnya menurut pandangan Criswell 1994, 1998, 2008, Denzim dan Lincoln 1994, 2009, serta pandangan Guba and Lincoln dikemukakan penelitian kualitatif sebagai berikut. Konteks dan setting alamiah atau naturalistik.
Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan konteks setting apa adanya atau alamiah, bukan melakukan eksperimen yang dikontrol secara ketat atau manipulasi variabel. Haram hukumnya bagi seorang peneliti kualitatif untuk memanipulasi setting alamiah, lingkungan, situasi, kondisi, relasi antar individu, nilai budaya, pola pikir, dan lain-lain yang ada. Yang kedua, manusia sebagai alat atau human instrument. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan karena jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkannya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu, hanya manusia sebagai alat sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya. Dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Hanya manusia sebagai instrumen pula lah yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu itu pada waktu, sehingga apabila terjadi hal yang demikian, ia pasti dapat menyadari karena serta dapat mengatasinya. Oleh mengumpulkan data di lapangan, peneliti berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena. Jadi penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait masalah-masalah manusia dan sosial. Yang ketiga, metode kualitatif. Tekanan metode kualitatif adalah adanya pengamatan partisipatif dan wawancara mendalam, bukan datanya yang bersifat kualitatif. Yang keempat, analisis data secara induktif. Penelitian kualitatif mengutamakan analisis data secara induktif dari lapangan tertentu yang bersifat khusus dan ditarik suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas. Selanjutnya, teori dari dasar atau grounded theory. Penelitian kualitatif lebih menghendaki penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Hal ini disebabkan karena pertama, tidak ada teori atau teori a priori yang dapat mencakup kenyataan-kenyataan ganda yang mungkin akan dihadapi. Kedua, penelitian ini mempercayai apa yang dilihat sehingga ia berusaha untuk sejauh mungkin menjadi netral. Dan ketiga, teori dari pemahaman yang mendasar dapat merespon nilai-nilai kontekstual. Selanjutnya, deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Selanjutnya, lebih mementingkan proses daripada hasil. Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi proses daripada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Bogdan and Bigland 1982 memberikan contoh seorang peneliti yang menelaah sikap guru terhadap karakteristik siswa tertentu. Selanjutnya, adanya batas yang ditentukan oleh fokus. Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitiannya. Hal tersebut disebabkan oleh batas penentuan kenyataan ganda yang mempertajam fokus. Kemudian, penetapan fokus dapat lebih mendekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus. Selanjutnya, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data peneliti kualitatif, mendefinisikan validitas, reliabilitas, dan objektivitas dalam versi lain dibandingkan dengan lazim digunakan dalam penelitian klasik. Selanjutnya, desain dan bersifat sementara. Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan. Jadi tidak menggunakan desain yang telah disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat dirubah lagi. Sekarang saatnya kita pada kesimpulan. Penelitian kualitatif bersifat fleksibel,
tidak terpaku pada konsep, fokus, teknik pengumpulan data yang direncanakan pada awal penelitian, tetapi dapat berubah di lapangan mengikuti situasi dan perkembangan penelitian. Ketika pada awal penelitian hanya observasi dan wawancara saja yang digunakan dalam teknik pengumpulan teknik, tetapi jika diperlukan teknik lain yang bersikap mendukung seperti focus group discussion, FGD, dokumentasi, maka teknik tersebut dapat digunakan pada saat itu juga. Demikian halnya dengan subjek penelitian. Jika pada awal penelitian seorang peneliti telah menentukan subjek penelitiannya, tetapi ketika menentukan subjek penelitiannya, ketika di tengah penelitian, karena suatu situasi atau kondisi penambahan atau pengurangan tertentu diperlukan pengurangan jumlah subjek atau informasi penelitian. Maka hal teknis pengumpulan data dan subjek penelitian dapat berubah seiring dengan situasi dan kondisi berjalannya penelitian. Penelitian kualitatif adalah metode yang kuat untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Dengan merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat, pengumpulan data dengan hati-hati, menganalisis data secara teliti, dan menginterpretasikan hasil penelitian kualitatif dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dunia sosial dan manusia. Namun, penelitian kualitatif juga memerlukan kesabaran, dedikasi, dan keterampilan analisis yang kuat. Kemudian sampailah kita pada saran. Untuk menambah referensi penulisan artikel selanjutnya, ada saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut, yaitu perlu mempelajari dan memahami lebih dalam lagi tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif sehingga untuk memudahkan dalam memahami dasar penelitian kualitatif. Adapun daftar pustaka ini dari buku metodologi penelitian Profesor Dr. Helmut Yibunu, MPD, Bandar Lampung, penerbit Pusaka Media tahun 2022. Kemudian buku metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D yang ditulis oleh Profesor Dr. Sugiono, penerbit Alpha Beta, Bandung tahun 2022. Kemudian buku metodologi penelitian kualitatif yang ditulis oleh Dr. Rukin SPD MSI yang dicetak oleh Yayasan Akmar Cendikia Indonesia Takalar tahun 2019. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.